Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dimaksud hadis Rasul, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan agamanya. Rajin ngaji, hadir majlis ilmu, seneng ulama, apalagi ditegaskan oleh Sunan Bonang di antara tomboati kulimo warnani. Kaping 5 wong kang soleh napa Pak? Musuwono. Lha iku pas. Lha saiki nek wong apik dimusuhi kok. Ya. Rumah ibadah ora ono sing disobo, ternyata rame-rame seneng nang omahe gremo. Lah itu kan gayane sama. Sepi masjid, gremo lancar. Itu aneh. Gini. Hadirin sekalian, pada sore hari ini kurang lebih 40 menit, lebih dikit-dikit setengah jam juga nggak apa-apa. Saya akan bahas masalah poso. Nek jarene wong Jawa iku poso ngeposno barang sing direksa, ora gur ngeposno barang sing dirasa. Kalau cuman sekarang itu menghentikan suatu yang sifatnya materi, orang mangan, orang ngombe, orang ngumpulin bojo, itu sing jenenge posone arek cilik, yaitu puasa anak kecil. Itu anakku umur 5 tahun iso Pak. Bahkan anak kecil itu malah hebat, jam 5 isih main bola, bapak ibu tepluk kabeh. Iya. Itu wis nyangit iku bentuke. Berarti sekarang tujuan utama puasa niku ngeposno barang sing direksa kali pangeran. Nah, sekarang monggo cobi galis danten. Puasa kegiatannya dari mulai pagi sampai sore. Pagi katanya orang Jakarta nyuci mata, nyuci moto, nyuci gudang pahala iyo. Kenapa? Karena aktivitasnya itu paling lihat auratnya perempuan, ngelirik ngalor, ngelirik itu. Sing dilihat apa? Sekwilda sekitar wilayah dada, bupati buka paha tinggi-tinggi, iku sing didelok. Nggih napa nggih? Nah, bener, pengalaman. Sing mesem pasti kulino. Sing guyu ya nrimo. Sing manyun ora paham. Nah, hadirin sekalian, dalam masalah puasa, ini aktivitas ini harus diatur. Karena Rasulullah SAW ngendika, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji, omong kotor, Allah Subhanahu wa taala mboten butuh puasa kita, tidak butuh kita itu mangan ora mangan padha wae. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan juga, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyabihi illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dahaga. Nah, itu kan iman. Itu iman. Jadi mulai pagi kelih ya, haus, ternyata tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu junnatun ma lam yahriqha." Puasa itu terus akan menjadi tameng selagi tidak merobeknya. Selagi tidak merobeknya, merusak. Ya, kadang-kadang pagi tadi cuci motor, kok duhur nih siang turu. Kerjanya puasa itu malam siang maktur mangan turu keluar Ramadan bunder itu nggak ada faedah. Nah inilah hadirin sekalian yang harus kita perbenahi. Banyak penyimpangan sebelum Ramadan ya, dan ini namanya, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian barangkali tersinggung ya. Nggih monggo niku hak jenengan, tapi jangan di sini. Kok wis rampung. Wis marah-marah sakarepmu. Kan gitu. Tugas saya datang ke sini diundang sama Ustadz Abdul untuk jelaskan yang jelek-jelek. Jenenge mubalek kok ngubal barang sing elek. Ya wis kudu siap. Siap moto, siap telinga, siap hati untuk nangkep. Nah, itu kan gitu. Itu semua dalam rangka apa? Untuk menegakkan agama. Ini jare wong Jawa, buah timun sigarane yo modo bangun agamane. Itu. Kalau enggak, ya stagnan. Campur aduk antara tradisi dengan syariat itu sudah di masyarakat ini sudah tidak bisa dibedakan. Bahkan sing aneh, lebih kuat membela tradisi, lebih kuat membela hal-hal yang sifatnya ular-ular yang dari nenek moyang hanya dasarnya tutur tinular, tapi syariat tidak pernah diperdulikan. Ini yang rusak. Saya gini mawon ngeten. Sekarang kalau ada orang ada sepak bola pertandingan final internasional, pas adu penalti Komat Isa, ayo kira-kira ditinggal nggak boleh, ora bakal. Makanya sekarang ini orang banyak ngadep TV daripada ngadep Allah loh kan. Bahkan TV sudah bisa mengganti Tuhan. Sujud sungkem nang TV. Sekarang sholat dihitung paling sekali waktu itu cuma 10 menit. Ping 5 berapa? 50 menit. Nah sekarang yang 23 jam dong dibuat. Kadang main gaple, kadang main catur, kadang main mancing. Iku sih mendingan. Ono sing kadang sempet ngintip janda mandi. Lah itu kan nggak bener itu. Ono nggak sing ngono? Cuman nggak ngaku. Oke, itu kan gitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tradisi yang pertama biasanya sebelum Ramadan orang kita itu rame-rame nyekar. Nah, itu nyekar. Jadi sampai kadang-kadang dibelain merantau di Kalimantan mulai Sumatera pulang hanya karena nengok kuburan baik. Wadale yang nggak nang dindi di bertahun-tahun ya kuburan rapi indah. Makrong di situ loh. Kadang-kadang hadirin sekalian untuk yang syariat gak dibela. Coba bayangkan bagaimana mereka berbondong-bondong acara nisfu Syakban, ada yang bawa air segalon kurang puas sekontainer ditiup karo kiai itu sampai entek ludai, akhirnya kiai dehidrasi pingsan. Itu kalau sekarang yang minta ditiup itu airnya 1000 orang, tambah nggak kiainya kelenger. Itu makanya akhirnya kiainya ngakali, udah gini aja, air dituang dalam satu kolam nanti tak idoni ping telu wis jikien. Wah akhirnya dipanting semuanya. Padahal itu cuma sugesti, nggak apa-apa. Wong dia aja juga nggak yakin kalau sembuh kok. Ini dia, cuman nggak ngomong kan. Itu.
Nah, saya dulu pengalaman jadi dukun itu juga gitu Pak, nggak yakin. Kalau yang saya jual itu, coba bayangkan minyak segini beli 5.000 dijual ke pasien jadi 50.000. Saya sendiri nggak yakin ini kalau buat untuk berobat sembuh. Ya tapi dasar golek duit kok. Makanya dukun nek ana udune rukun. Nah itu. Makanya kalau nggak ada uangnya nggak rukun. Coba bapak datang ke dukun nggak ono bedi, nggak melek. Wang site nggak metu-metu. Bah, piye Pak? Waduh, ini kayaknya hari ini sedang nggak pas gitu. Ini dinone iki ora pasar. Anggotane sampai nggak cocok. Terus kapan Mbak? Sesuk. Sesuk nek buntu. Wah ini kayaknya malaikatnya lagi turu apa sih? Piye lain sampai apa? Gawa betik metu kabeh. Itu. Nek namanya aja dukun nek ana udune rukun. Itu. Nah, diri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita harus luruskan. Bapak Ibu sekalian, ziarah kubur niku mboten dilarang. Mboten enten istilah nglarang wong ziarah kubur. Bahkan Rasulullah SAW ngendika, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu nginget akhirat. Tapi kalau sekarang harus dibela-belain sampai ada yang jual kulkas, jual setrika, jual magic jar, kanggo keliling nengok wali songo. Nah itu yang masalah. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan tur perjalanan kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Liyane telu ini ora oleh. Nah ini sampai keliling wali songo, ngono nek wali pitu, wali 5, wali telu, wali siji, sopo? Zainal Abidin. Nanti kunjungannya di Jakarta. Nanti saya nobatkan diri saja wali siji. Ini aneh-aneh keliling. Pernah bapak saya itu minta dulu sebelum ngerti, minta uang untuk ziarah kubur. Saya bilang, bapak melihat kuburan ini kok ada kok mulai rumah telu akeh ploto ten 2 jam puas. Itu kan gitu. Ini kuburan aja ditengok sampai masuk angin. Iku untung nek ketobrak mobil piye? Kecelakaan gitu bro, truk. Dia pulang masuk angin capek. Hanya lihat kuburan kok di belakang rumah banyak. Plototin aja 3 jam puas. Kalau memang ziarah kubur silakan. Tapi kalau sekarang ditentukan harinya, bulannya, apalagi diyakini bahwa hari baiknya ziarah kubur seminggu sebelum Ramadan, niki sing boten wonten dasaripun, boten wonten ular-ularipun saking Rasulullah SAW. Kadang-kadang Pak maaf di sebagian tempat itu kuburan itu luwih wangi ketimbang masjid. Kuburan ini masjidnya apa? Kuburan ini wangi nih setengah mati. Kenapa? Minyak wangi dari berbagai macam, dari mulai tingkat rendah Serimpi sampai tingkat Prancis, itu disok kabeh nang kuburan sampai 500 meter bau. Tapi masjid sebelum Ramadan, ya Allah, kadang-kadang sampai Ramadan itu aja Pak, nggak ada penghuninya. Wadang imam itu mek siji tok, giliran walau dolin mundur. Amin. Pak, kok pakai mundur Pak? Iya, biar lengkap. Ada sebagian masyarakat itu ada masjid itu imam sendirian, nengok kanan ini. Iku ora ono koncone piye Mas? Ya sampean salat dhewe, wong semua ya katanya. Kalau katanya pagi sibuk sawah, siang yo isik wedhus atau sapi, asar isik ngeloni sapi nenek, magrib turu, isya bablas, subuh repot. Lah kapan salate? Nah ini alasannya. Jadi nek ditawari salat alasannya ono ae sing isin, sing alasane boyoke kumat gitu. Sing gegere bengkok. Sing rematik aduh ono, tapi nek disuruh niat bola ora enek alasane. Lancar. Apa nek sambil ngerokok ngono, jebal jebul. Itu guayane dipelintir ngalor ngidul. Terus kadang-kadang wasepe dimain-mainkan, natap sama temennya, lundung-lundung. Itu kalau majelis syuro, majelis suka rokok ngumpul gitu. Itu.
Makanya hadirin sekalian, sekarang ini harus kita luruskan. Ziarah kubur monggo. Bahkan faedahnya ziarah kubur itu 4. 1, mengingat akhirat. Ya, nomor kali untuk muhasabah. Nginget bahkan kita semua ini nanti bakal mati. Sudah diingatkan sama Ronggo Warsito kan sluku-sluku batok lailo si Romo menyang Solo leolai payung moto tak jentit lolo wong mati ora obah yang obah medeni Pak Camat. Pak Camat nggak jadi nyalon no mati obah. Nah disinilah hadirin sekalian yang nomor selanjutnya mendoakan orang mati. Jangan balik, datang ke kuburan jauh-jauh, malah minta didoakan yang ada di kuburan. Lucu, minta togel, nambah samudro, ada yang ke balaan. Ini nggak bener. Minta jodoh ke Kiai Samudro, minta jodoh, ini nggak benar. Mendoakan, kenapa? Merekalah yang butuh didoakan, merekalah yang butuh untuk disantuni dengan berbagai macam istighfar dan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saniki penyimpangan nomor kali. Ruwahan. Nah ini biasa wong Jawa itu punya tradisi ruwahan dari kalimat jemput arwah. Artinya diri sekalian mereka datang rame-rame ke kuburan jemput bayi. Kadang-kadang ditanya nang di mbah iki jemput bayi nganggo apa? Ya sak toples itu. Bilangnya, "Mbah, saya datang ke kuburan nih bawa kembang setaman nopo setoples," no kan? Mbah aja digwetoki itu. Itu dibongi, dipancing ken mulai. Nah, dengan sekalian di sini disiram. Kalau kita lihat nyeresep ke bawah aja nggak ada setengah meter kok, apalagi nyampe kuburannya, apalagi nyampe alam kubur. Ada sekarang berita yang jelas dari Al-Quran Sunnah atau petunjuknya para ulama, siraman tersebut nyampe ke alam kubur. Nggak ada. Air apa? Air raksasa. Ya, nggak bakal. Yang nyampe itu doa kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wasabbithu. Itu yang ditunggu. Bukan sekarang kita kirimin apa bunga, bahkan yang ada yang lebih lucu lagi, supaya malaikat itu orang nyedek karo baik ditanam pohon, ditancepin itu apa namanya gedang. Ya kalau begitu tandurin aja kanan kirinya beringin. Wah malaikat itu bakal pergi semua. Ya enggak bener. Biarpun sekarang ditanamin beringin 1000 pisang seambrek-ambrek, kalau memang dia itu dosa, kalau ini ya tetap malaikat digebuk. Ya, makanya di sini kuburan di mana aja itu sama. Ada yang kadang-kadang maaf Pak, itu di San Diego itu kuburan itu sampai 1,5 M. Kuburan. Coba bikin bangun masjid kayak apa? Padahal malaikatnya juga sama, itu aja. Kalau kita buat untuk bangun masjid, yang dikatakan oleh Rasulullah, idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus dari usahanya kecuali dari 3. Shadaqatin jariyah, termasuk masjid. Cuman dibuat beli kuburan, harga sampai 0,5 miliar. Bahkan kuburan itu Pak, kenapa mahal? Karena di sana ada tempat belanjanya, ada mallnya, ada spanya, ada refleksinya. Itu ya. Itu mau ngubur apa mau santai? Sehingga kata mereka alasannya kenura serem kuburan itu. Ya tetap aja dalam kuburannya itu serem. Nah soal masalah ruwahan lagi. Kalau sekarang kita itu meyakini adanya roh gentayangan kemudian nanti nitis, ini hanya keyakinan zaman dulu. Ya kalau memang mbah-mbah kita wali dulu itu seperti itu wajar. Karena ketika itu Hindu Buddha itu masih dominan, masih mayoritas, makanya pelan-pelan. Makanya contoh aja Mbah Ampel itu untuk mengenalkan nama Allah aja dibiasakan setiap harinya wong Jawa itu nek sambat wala, itu disuruh sambat nganggone Allah. Wala. Ya Allah aslinya. Itu. Begitu juga
sholat diganti sembahyang, sanggar diganti langgar, itu supaya tidak asing didengar, sehingga orang-orang Hindu-Buddha itu mau ke masjid. Makanya mbak-mbak itu kalau diberitahu ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, so sembahyang itu ora gurmung wonten niku sanggar, boleh juga dilanggar. Oh senang banget. Oh gitu dong mbak. Iya. Jadi sholat itu bukan hanya di sanggar, sembahyang itu tidak hanya di sanggar, boleh juga dilanggar. Wah makanya semua akhirnya nggak sholat. Gitu kan gitu. Ini pendekatan. Coba aja bagaimana mereka itu pendekatan pelan-pelan supaya orang itu adaptasi dengan wudhu, depan masjid dikasih kolam, supaya kalau masuk itu nanti minim-minimnya nek ora iso wudhu, ora paham wudhu, kakinya bersih, sikile bersih, mlebu masjid bersih, orang ngotorin masjid, itu minimal. Jadi dibikin kolam. Nah disinilah kita harus sempurnakan pelan-pelan. Jangan dalilnya terus wali songo, mbah wali, mbah sunan. Padahal Sunan Ampel sendiri ketika dialog soal masalah tradisi yang bid'ah ini, kata beliau, jangan-jangan perkara-perkara ini nanti dianggap suatu bid'ah. Nggih mbak, betul mbak, kata Sunan Kudus, ini semua adalah bid'ah. Tapi kita berharap nanti ada suatu generasi yang bisa meluruskan. Kita sekarang orde lama, orde baru, sampai orde reformasi, alasannya kenapa enggak Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, kok bolak balik wali sunan. Nah ini yang kita tidak merendahkan. Bahkan Pak, kita harus akui jasa-jasa para wali, karena beliaulah mereka-mereka lah yang memasukkan Islam di Indonesia dari mulai Pasai, ya. Pasai itu daerah Aceh, dikirimlah pertama kali tahun 1404 oleh Sultan Zainal Abidin, bukan saya Pak ya. Sultan Zainal Abidin ini adalah Sultan Pasai yang ketiga. Dikirimlah Maulana Malik Ibrahim atas petunjuk dari Turki, karena Jawa yang murad marid sudah tidak mengirimkan rempah-rempah dan komoditas pertanian dan kehutanan. Akhirnya kenapa? Ternyata di Jawa sedang gonjang-ganjing perang Paregreg. Akhirnya didatangkanlah Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama 8 orang, sehingga disebut tim 9. Tim petugas itu dalam bahasa Arabnya itu wali. Wali 9, contoh wali kota. Emang sakti? Hah? Nah ini yang salah. Kesannya kalau wali itu manusia sakti, mondro gurut, ora tedas, paluning pandai. Wah, ketek tape, balung kawat, otot kawat, balung besi. Itu nggak bener. Orang sekarang sakti mondo guno, ora tedas paluning pande, itu nggak bener. Otot kawat, balung besi, bahkan keteke tape. Hebat. Bukan. Wali itu petugas, makanya wali kota, ya, yang ngurus wali murid, karena yang bertanggung jawab pada murid, orang tua. Loh kok diplesetin itu. Bahkan punya daya linui. Menurut bahasanya Ronggo Warsito, memiliki daya linueh perusak jeruning kara, perusak durungi winara. Wow, coba bayangkan, perusak jeruning kara satu yang dibungkus rapi, tahu, nebak, tahu apa yang di kantong orang tersebut, apa yang sekarang dalam hati orang tersebut, itu sebelum ngomong sudah bisa memberitahu. Tapi anehnya ada ayam di bawah nasi 5 cm nggak ngerti. Itu ceritanya, ada wali diundang, lauk pauknya diletakkan di bawah nasi 5 cm. Wah, moring-moring. Ini saya kok nggak dibeli lauk sendiri, yang lainnya lengkap. Oh mbak Kacar ini wali. Sekarang werusak jeruning karah, werusak durungi winara. Itu ayam petik no nisor 5 cm, orang ngerti piye to jenengan iki. Itu ngakune sholat nang Mekah, itu kan gitu. Coba bayangkan, jam 2 wis teko Gunung Kidul. Aneh. Padahal jam 2 itu Mekah jam berapa? Jam 10. Lu kok wis entek salate.
Ngaku saya di sana tadi jadi imam. Imamnya apa? Imam di pelataran kali. Nah, ini semuanya dari sekalian hal-hal yang ada di dalam keyakinan Jawa. Yang selanjutnya munggahan. Ini bahasa bercampur Sunda sama Jawa. Aslinya di dalam bahasa Jawa Timurnya itu megengan. Unggah-unggahan, megengan. Dari kalimat megeng karena perutnya itu megeng-megeng, meledak. Kuat-kuatan badok. Ya. Kenapa? Karena di dalam Jawa itu ada tradisi malam ini begini Pak, nanti ba'da maghrib ngumpul di masjid, nanti makan itu Masya Allah dibikin bervariasi, biasanya saling bilang nanti kau gue bandeng yo, aku nggawa iki nggawa itu, jadi berwarna-warni dipuas-puasi makanan, ken nanti pas Ramadan orang ngeleng-ngelengin panganan, sehingga khusyuk, sehingga fokus, itu disebut megengan unggah-unggahan. Nah ini kan tradisi juga di dalam Islam Pak, maaf, puasa itu bukan aneh, ini kan tradisi yang jelek juga. Kalau puasa, giliran puasa itu Masya Allah, segala sesuatu barang kebutuhan rumah tangga itu naik merangkak. Harusnya kan turun. Lu aslinya siangnya makan terus gak makan kok, turun gak? Harusnya. Aneh. Dari Sabang sampai Merauke ngeluh beras entek, sayur langka, tomat langka, poneh Lombok. Itu semuanya. Kenapa? Karena ternyata aktivitas umat Islam, maaf tadi yang saya katakan, poso iku gur ngeposno barang sing diroso, nanti bar maghrib dendam. Mau apalagi ngerokok, Masya Allah. Itu habis buka sampai isak nyambung terus. Itu kalau ada rokok panjangnya semeter kayaknya dibeli. Itu sampai diingetin nama Pak Ustadznya, Pak udah komat Pak Isa, ya tak mubadir kurang dikit. Masya Allah, mubadir. Itu pernah ada yang ngeyel, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah kurangi rokok saya dari bungkus 2 disedot. Itu aneh. Kadang-kadang lucu Pak, mau rokok aja asap aja dibuat rebutan, keluar masuk kan orang nggak waras itu, ngapain asap keluar masuk kan gendeng itu. Sekalian aja kalau mau asap keluarin banyak, kepala masukin kresek, mangap. Nah itu awet, insya Allah 1 batang untuk sehari. Lu tali itu ambil pergi ke sawah macul, mangap. Kan enak, wirid. Kadang-kadang bojo dilalekno, anak dilalekno, rokok nggak lali gitu, aneh. Nggih mboten Bu? Oh kenceng iku Pak. Wis engko Mbak Bu nek teko omah gubuk ono iki bojo. 2 blek wis. Iki kajian ngolak-balik sing rokok wae gitu. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada lagi acara ini jelas-jelas transferan cangkokan dari agama Hindu. Napa niku patusan. Ada tradisi patusan, kadang-kadang atus nok sendang. Nek orang nemu sungai ya, kali nek orang nemu comberan wong sing penting adus. Yang aneh maaf Bu, kadang-kadang Pak mandinya itu laki perempuan bareng. Katanya bebersih dalam rangka menyambut Ramadan itu supaya bersih, adus bareng-bareng. Bersih apa nih? Bersih pahalane bener, dosane tambah. Ngelirik sono sing ngeplek, waduh itu bagus, itu ini ku koyo gitar apa? Sampai motomu tutupan tuh, kan gitu. Nah itu kan tambah dosa bukan sekarang, bebersih. Dan sebulan lalu maaf ada acara di Bali, acara padusan. Nah itu kan berarti cangkokan. Bahkan kemarin saya dapetin, Masya Allah sebelum Ramadan ngadain grebek Ramadan itu Pak. Sajen, ini jenis dari sajen, nek cilik sajen, nek gede apa Pak? Sedekah bumi. Padahal bumi enggak duwe mulut, dikai sedekah. Sementara kanan kiri tetangganya kelaparan enggak dikasih sedekah. Itu panjangnya tumpeng itu 5 meter Pak. Diameter 10, coba bayangkan.
dibuang di laut. Saya yakin itu ikan nggak ada yang mau sambel kok. Oh, ikan ini nggak ada, saya jamin cuma ikan satu, yaitu ikan mas. Waloyo. Itu sing gelem. Itu sing mana? Siapa yang nggak mas? Waloyo. Itu. Ya ini apa? Dibuang kok nggak mubadir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadir, orang-orang mubadir itu temennya setan. Padahal Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Subhanallah, niki pepeling. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan, sesungguhnya dia musuhmu yang nyata. Sembahlah ini jalan yang lurus. Ya. Kalau kita menyembah setan, tinggalin Allah, ditegur oleh Allah, afalam takunu ta'qilun. Pak, saya tanya, kulo tanglet Pak, basa Jawane afalam takunu ta'qilun sing pas pripun Pak? Afalam takunu ta'qilun, utekmu nang ndi? Lah iki lho, gampange ngono. Ya kalau sekarang Allah yang ngasih rezeki kita, mengatur alam, memberikan kehidupan dan juga mematikan kita. Langit milik Allah, bumi milik Allah, yang kita sembah setan. Ngasih apa sih setan sama kita? Kan kalau memang begitu masih terus nyembah, kan pas banget Pak. Nek dikatakan utekmu nang ndi? Afalam takunu ta'qilun. Nah, di antara prosesi penyembahan setan adalah pemberian sesajen. Jadi kita sih mboten Bu sing suka bikin sesajen. Oke opo sithik? Waduh. Aku mati ngono kok kene. Kira-kira disantet tuh enggak aku engko? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat nyampe Jakarta utuh. Nggih. Nah, ini sekalian ada lagi ngabuburit. Nah, itu coba pagi cuci mata, siang kadang main musik, kalau nggak tidur-tiduran, ba'da duhur mancing, habis asar ngintip janda tadi. Nah, menjelang maghrib ngabuburit, kalau nggak sekarang berkonser sama artis, atau minimal hura-hura, minimal nguras pahala. Kalau tidak, maaf hadirin sekalian, main petasan, nyumet kembang api. Nah itu kan buang-buang uang. Anaknya aja kurang vitamin, sempat-sempat tuku mercon nih sampai nih apa? Oh nggak mau ngitok sampai nih. Ya sekarang kalau contoh aja, beli mercon biro, kembang api biro. Sekarang hadirin sekalian, ake aja dituku sampai 5 juta. Ini bukan ake ini Pak, ini waktu ini. Ya. Ini termasuk hal-hal yang salah sebelum Ramadan adalah pesta kembang api, mercon Pak. Itu aslinya dulu, zaman dulu, pas awal-awal datang Islam. Itu dilakukan orang kafir untuk menggoda, untuk mengganggu orang puasa. Kadang-kadang dibikinin belangkur itu Pak, bambu digedekno, diadepno masjid itu tur gitu lagi terawih. Akhirnya apa? Baca Fatihah itu kuagen. Akhirnya baca surat itu nggak nyampe lam yakuninnya itu. Itu kenapa? Kaget, ganggu kan? Itu
Coba bayangkan baca watini nyampe lam yakunin, nyampe lakum dinukum wali ini watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Kaget ngrungu mecon. Ingin baca watini nyampe watawasau bil haqi. Ganggu kan? Ini nyampe lakum dinukum wali ini enggak tuntas-tuntas, Pak. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidum. Mas, kok nggak nyampe-nyampe, Mas? Iya nih, gara-gara mercon loh kan, ganggu. Itu. Nah, sekarang maaf hadirin sekalian, selanjutnya juga tradisi tarweh keliling. Ada namanya tarling, taraweh keliling, suling subuh keliling, juling Jumat keliling. Nah, yang belum maling maghrib keliling. Insya Allah nanti kita adakan, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan adakan acara maling berjamaah. Loh apa Pak Ustadz? Ya maghrib keliling. Ini nanti akhirnya yang masjid sono kosong, yang di sini penuh. Kita hidupkan semua. Nah bapak-bapak ini mari datang nih Ramadan, tolong dijaga jamaahnya ke masjid. Karena sholat jamaah ke masjid itu bagi laki-laki itu fardu ain, nek ora teko iku dosa sampean. Dosa. Karena Rasulullah SAW pernah diminta izin orang buta, Pak, buta. Jenengan buta mboten? Oh melek kok alhamdulillah. Iku. Kadang-kadang ngotot, giliran sholat merem pura-pura buta. Gitu. Giliran TV melotot, giliran waduh ini bagus melotot, sholat merem. Alasannya apa? Kadang-kadang alasan tradisional. Le sholat jamaah kan fardu kifayah. Apa Pak fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi kenapa Bapak yang gugur? Aneh. Siapa yang gugur Pak? Aku. Yang sekelompok siapa? Muadzin, marbot, sama orang nyari saudaranya nitip tidur gak nemu-nemu di situ. Itu sih lengkapi. Sekampung itu memposisikan dirinya yang lainnya. Lah masjid gimana? Itu. Makanya kadang-kadang maaf, orang Islam sekarang itu untuk semangatnya cuma bangun masjid. Wah, kalau bangun masjid, ketua pengurusnya lengkap. Giliran sekarang meramaikan, udah pada mengundurkan diri. Persis koyok gawe pendosa. Sampai ngerti pendosa? Wadai mayat itu loh Pak. Jadi orang muslim sekarang habis bikin masjid itu kayak habis bikin keranda mayat pendosa. Nek wis rampung rame-rame ora gelem mlebu. Lho iku nek pendosa api nggak apa-apa gitu loh. Oh sampean ini masjid itu kok anggap sampean pendosa atau apa? Nah kenapa? Habis rampung rame-rame ora gelem mlebu. Iku nek pendosa api. Sekarang masjid. Pak, monggo Pak masjid. Oh ya Pak, nanti. Wah alasannya ada aja. Enggak ada alasannya aja dibikin, apalagi ada istri saya masuk angin kayak istri ini padahal disuruh ngerok ini tuh enggak mau. Giliran tawarin ke masjid, alasannya istri masuk angin. Apaan? Nah itu. Nah yang selanjutnya terakhir adalah tradisi maaf-maafan. Ini masyarakat sebelum Ramadan kadang-kadang minta maaf dan kadang-kadang bentuknya gini Pak, dul, ya, maafin. Sebetulnya kita sekarang nggak dilarang Pak, mboten dilarang. Nek bener-bener salah minta ngapura, jaluk minta maaf, nggak ada masalah. Sekarang yang jadi masalah adalah salah nggak salah minta maaf. Yang lebih lucu kenal aja belum udah minta maaf. Pak, maafin ya Pak. Loh, Mas dari mana? Oh iya, dari Tegal. Lagi main ke saudara. Oh, kenal aja belum Pak, salahin ondi. Nih, apalagi kalau sekarang di hari terakhir, makanya orang Jawa itu punya Idul Ketupat. Kenapa? Ada hari Idul Ketupat. Itu sebetulnya murni tradisi Jawa yang aslinya metu papat. Makanya pojoke ketupat berapa Pak? 4, kecuali ada beberapa di mutaakhir terakhir ini ada ketupat yang bid'ah pojoke 7. Ya, itu saya kan pojoke 7 itu ketupatnya wong rakus itu nyeluk gede gitu.
Nah aslinya pojoknya papat. Kenapa hadirin sekalian ketupat itu duwe pojok papat? Karena ketika keluar dari Idul Fitri itu metu nggawa papat lebar lebur luber labur. Lebar makanya hari raya disebut hari raya lebaran. Lebur entek dosone hubungan sama Allah dihabisin selama sebulan penuh. Nah nanti dengan hari raya minta maafan. Luber kemudian Masya Allah hati dermawan semua memberi maaf. Nah setelah itu dilabur dicet kembali. Makanya simbol hari raya itu makanan yang keluar itu telu. Ketupat, lontong, karo lepet. Lontong itu singkatan olone kotong. Gitu. Karena orang Jawa itu kan suka nyingkat-nyingkat apa? Lontong, olone kotong, gedang digeget permadang, wedang namanya no kadang, cengkir kencengi pikir, terus kemudian apa itu tingkep melenting sak kekep. Nah itu kan wonten niki tingkepan kan mriki. Masya Allah tingkepan ya. Nah ini semuanya singkat nah gitu janur, makanya setiap acara nikahan itu ada janur karena singkatan dari ja'anurun, datang cahaya itu. Nah di sini hadirin sekalian tinggal lepet dari lepat. Makanya lepet itu simbolnya ora iso dibuka nih orang wong loro. Tarik-tarikan. Kue tarik aku yo narik. Kamu minta maaf saya memberi maaf. Ditarik lepet. Nah itu kan simbolisasi dong. Oleh karena itu hanya tradisi. Karena waktu sekarang sesi tanya jawab ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab munak-munak ya masalah-masalah agami monggo ditangletaken terutama ingkang keterkaitan Ramadan supadoso kita sedanten melebet bulan Ramadan sempurna saya siap melaksanakan poso sak terawih sak solate semuanya insya Allah siap mental prima ilmu cukup dan waktu maksimal insya Allah puasa kita diterampi kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, monggo dari para jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah ada mic, ibu juga sudah ada mic di pengajian PPA. Monggo yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, saya dari Giri Cahyo Polosari. Amin Masjid Rahman. Sesuai dengan kajian akad sore ini, tradisi kejawen di bulan Sya'ban dan Ramadan yang perlu saya tanyakan bahwa ada kalimat yang anak soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Dalam masa Sya'ban itu bagaimana sebaiknya mendoakan orang tua yang sudah meninggal atau tahlilan bersama-sama atau dengan sendiri dalam acara ibadah. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini biasanya masyarakat awam itu kalau selawenan itu namanya apeman. Kalau saya dengar, kalau kita salah dengar, apeman itu asal kata dari olako apuhun maka memaafkan. Itu bagaimana jelasannya? Kemudian di bulan Ramadan ada syukuran. Mohon penjelasan dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak diingkari budaya apeman kita. Saya jawab apeman rin Bang. Apeman itu sangat membudaya di Jawa Tengah. Karena dulu ada ceritanya, mau panjang atau pendek ceritanya? Nek ayat dulu sing pendek sampai. Makanya sholat tarawih itu inna kulhu. Wah yang lebih parah lagi rekan pertama surat Al-Fatihah sak nafas. Ayatnya satu ayat Yasin, Allahu Akbar. Rekat kedua Toha, Masya Allah. Yasin sama Toha, rambu 15 menit. Nah, gini. Ceritanya Pandanaran itu muridnya Sunan Kalijogo.
yang di Adipati Semarang pertama kali. Kalau dalam sejarahnya bisa dibuka. Nah, setelah dia bergelimang harta dan jabatan ternyata melupakan ajaran Sunan Kalijogo. Akhirnya Sunan Kalijogo mencoba untuk ngecek. Ternyata benar. Ngecek pertama, membo-membo wong jual rumput. Akhirnya diusir, dibentak-bentak. Orang yang jual rumput udah lecek-letek, bentuknya orang Dayani. Oh, betul-betul ini murid saya. Datang kedua kalinya benar-benar diusir lagi. Malah dipermalukan yang ketiga datang dalam bentuk aslinya. Setelah itu, wahai Pandanaran, kamu ini sudah meninggalkan ajaran saya. Wis sombong aku, ya. Orang kenal kanan kiri nih. Akhirnya dia sujud-sujud, sungkem-sungkem minta maaf sama Sunan Kalijogo. Wis saiki nek kue pingin tobat bener-bener pindah dari Semarang ke Jatianom. Tapi dengan syarat ora oleh nggawa bondo. Akhirnya betul tekad dikuatkan, istrinya ikut karena dasar perempuan itu metrek, senengane sing duit sing digeleki. Bener gak, Bu? Iya. Bojone ditendang gara-gara orang duwe duit. Minta cerai gara-gara orang duwe duit. Tapi ini bukan ibu-ibu sini, sono sebelah barat. Akhirnya apa? Istri Pandanaran nyuri-nyuri memasukkan mas-masannya ke dalam tongkat bambunya. Sesampainya di daerah Salatiga ternyata ada rampok 3. Ngejar-ngejar istri Pandanaran, ternyata copot itu tutupnya tongkat, tumpahlah itu emas. Akhirnya dikejar, maka istrinya minta tolong sama Pandanaran, Mas, ada orang salah 3 ngejar saya, orang 3 yang salah itu ngejar saya. Tempat itu akhirnya dijenengi Solo 3. Itu ini cok kali cok dikali-kali cocok. Ini namanya ilmu botak gede gaduh. Itu percaya sampean. Cerita itu saya cerita gak nyoto. Coba percaya. Nah, akhirnya sesampainya di Jatianom disuruh bertapak. Ternyata Pak Sunan Kalijogo itu lupa kalau punya murid sedang tapak. Baru ingat setelah 3 tahun. Wilalang itu sudah sak dedek. Pandanaran digoleki orang nemu. Akhirnya alang-alang yang di hutan Jatianom itu dibakar sama Sunan Kalijogo. Akhirnya ditemukan dalam keadaan gosong tapi urip. Wah, sakti loh. Urip. Akhirnya sejak itulah disebut Sunan Geseng. Nah itu. Iya, namanya gosong. Nah, setelah itu Jatianom mengalami bagebluk, di mana hampir semua daerah itu rakyatnya sakit. Akhirnya Mbah Sunan mendapatkan wangsit supaya memakan apem, sambil makan apem baca ya Qawi ya Qawi ya Qawi. Wah, akhirnya sembuh semua. Nah, sejak itulah ada acara apeman di Jatianom tiap tahun, namanya Grebek Jokowi. Ya, tapi bukan Jokowi ya, jangan diplesetin ya, nanti dilaporin ke Jakarta, repot gue nanti. Nah, itu budaya apeman. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita kaitkan dengan itu hanya sekedar budaya. Itu apalagi ketika datang Sunan Grebek ke tempatnya ternyata tidak ada air, langsung tongkatnya Sunan Geseng itu ditancepin. Gunung yang ada di Jatianom langsung mancur airnya sampai sekarang katanya. Oh, nggak hebat itu, ngalahi Zam-Zam. Itu. Tapi ya itu lagi cerita. Saat cerita kadang nggak nyoto. Itu. Nah, ini tentang masalah tahlilan, selamatan. Ini lagi-lagi budaya transferan, Pak. Nah, dulu kan gini ceritone, ngeten Pak. Niki sahih niki cerita niki, cerita tapi nyoto iki. Jadi ceritanya Sunan Muria itu melihat ketika dakwah, kok iki wong nek mati ku lek-lekan.
Hari 1, 2, 3 sampai 40 ternyata ada keyakinan arwah mbah gentayangan nggak tenang sampai melihat keluargane iku aman, tentrem, ora nangis, bahkan dongakno, maka baru nyampe ke tempat arwana. Itu tradisi. Sehingga kadang-kadang dibuat untuk minum-minuman, kadang nyambung ayam. Makanya ide Sunan Muria, gimana kalau mereka saya ajari doa-doa pendek, dikir-dikir pendek, ayat-ayat pendek, nanti nek wis iso sembahyang sholat, gen kanggo bekal dikir sholat. Itu ceritanya. Makanya ada dikir ya ayyuku ya qayyumu, ya qayyuku ya qayyumu. Ternyata diusut-usut aslinya ya hayyu ya qayyum. Cuman lidahnya orang Jawa itu ora teteh, baca ya hayyu ya qayyum, ya qayyuku ya qayyumu. Masya Allah, ternyata yo mandi ya qayyuku ya qayyumu. Lah ikhlas. Nah yang salah itu jadi tradisi gitu loh Pak. Kan itu hanya ngisi kekosongan, pelan-pelan dikandani, dinasihati, didakwai, kembali ke Islam, sehingga bisa meninggalkan budaya ular-ular agama lama itu pelan-pelan. Itu yang harus kita yakini Pak. Jadi kalau sekarang ada acara-acara itu, pelan-pelan kita pindah. Saya ngaji, contoh aja yasinan, dikaji tafsire. Kadang-kadang yasinan 30 tahun ora paham yasin jadi. Iya, Yasin 30 tahun itu Pak ditakoni artine Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nggak ngerti, padahal isinya ku mantep. Apalagi ini kan nyeritakan tentang dakwahnya Nabi 3, yaitu Nabi Yasin sama temannya dakwah. Ditolak dapat pengikut cuma siji tok gitu. Alhamdulillah nih ribuan. Nabi Yasin itu nabi ini telu pengikutnya siji, nggak hebat toh Pak? Hebat. Makanya Allah وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون sampai qalu ma antum illa basyarun mithluna. Akhirnya apa? Datanglah wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Ternyata disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir Pak, satu orang itu diinjek-injek sampai keluar tubuhnya. Akhirnya mati, akhirnya nanti di akhirat dikatakan Allah apa? Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi waj'alani minal mukramin. Ini berkati wong taat, pengikut Nabi, sabar mengembangkan kebenaran. Pasti kok. Nggak ada Pak dakwah yang mulus. Mbah Sunan itu bukan berarti nggak ada tantangan. Oke. Dari mulai Maulana Malik Ibrahim bagaimana dulu nggak mungkin toh Pak ceramah kadosnya ten. Dia itu bisanya datang ke sawah, dari sawah ke sawah, ngandani cara nanam sing apik, cara tanam sing bagus. Kadang-kadang dia bikin resep-resep herbal. Nek ono wong kesurupan disuwuk, yaitu diruqyah. Dari situ pelan-pelan akhirnya Masya Allah wong Jawa mlebu sampai akhirnya era terakhir era Sunan Kalijogo sampai bikin lagu rir ilir tandure wusumilir tak ijo royo-royo tak sengu kemanten anyar cah angon penek no blembengiku lunyu-lunyu yo peneken kanggo tombo dododiro kumitir bedah. Nah kan gitu biasanya.
tondo mono jumatono kanggo sembah mengko sore.